Ini bukan cerita dongeng atau karangan semata. Cerita ini sudah ada sejak dahulu di dalam Al-Quran. Suatu hari di masa depan, dunia tidak lagi seperti yang kita kenal. Kebenaran menjadi fitnah, keadilan menjadi tuduhan, dan Islam menjadi satu-satunya benteng kebenaran yang tersisa di tengah arus dunia yang penuh tipu daya. Saat itulah Malhamah Kubro dimulai. Al-Malhamah Al-Kubro bukan sekadar perang biasa. Ini adalah perang besar. Perang akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadits. Sebuah pertempuran luar biasa yang akan mengguncang dunia, mempertemukan kebenaran dan kebatilan dalam skala global. Dalam sebuah hadits syahih dari Imam Muslim disebutkan, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Romawi turun di Al-Amaq atau di Dabik, maka keluarlah pasukan dari Madinah yang terdiri dari penduduk terbaik di muka bumi ketika itu. Disinilah kisah ini bermula dari nubuat Rasulullah tentang pertemuan kaum muslimin dengan 80 panji-panji dari bangsa-bangsa dunia. Sebelum Malhamah Kubro terjadi, dunia akan mengalami banyak perubahan. Tanda-tanda kecil kiamat mulai bermunculan. Kezaliman merajalela, pemimpin zalim naik ke tampuk kekuasaan, dan dunia dipenuhi dengan kebohongan. Ulama-ulama banyak yang wafat, dan umat Islam mulai tercerai-berai. Namun di balik itu semua, Allah sedang menyiapkan satu sosok, Al-Mahdi. Dari perut bumi Madinah, Al-Mahdi akan muncul, bukan dengan senjata atau kekuasaan, melainkan dengan keimanan dan kebenaran. Dia tidak mencari kekuasaan, namun kekuasaan akan datang padanya. Manusia akan membayatnya di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Al-Mahdi inilah yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin dalam perang dahsyat nanti, melawan 80 negara besar dari berbagai penjuru dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan berdamai dengan Bani Ashfar Romawi dalam keadaan aman. Kalian dan mereka akan bersama-sama memerangi satu musuh dari belakang. Lalu kalian menang dan mendapatkan ghanimah yang banyak." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Namun perdamaian itu tidak lama. Setelah kemenangan melawan musuh bersama, kaum Romawi, bangsa-bangsa Eropa dan sekutunya akan melanggar kesepakatan damai. Mereka akan mengumpulkan 80 panji-panji, di mana setiap panji membawa 12.000 tentara, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, maka kalian akan memerangi mereka di bawah 80 bendera. Setiap bendera di bawahnya ada 12.000 pasukan. 80 dikali 12.000 pasukan, berarti 960.000 pasukan. Hampir 1 juta tentara dunia akan berbaris untuk memusnahkan Islam. Mereka tidak hanya berasal dari satu bangsa, tetapi gabungan dari negara-negara adidaya. Dari barat hingga timur, dari teknologi tinggi hingga kekuatan nuklir, semua bersatu melawan satu musuh bersama, kaum muslimin yang dipimpin Al-Mahdi. Pertempuran besar ini tidak akan terjadi di Mekah atau Madinah, melainkan di Syam, tepatnya di 2 wilayah yang disebutkan dalam hadits, Dabik dan Al-Amaq. Kini wilayah itu dikenal berada di utara Suriah. Kenapa di sana? Karena Syam adalah pusat akhir zaman. Di sana pula nanti Dajjal akan muncul, Nabi Isa akan turun dan Ya'juj Ma'juj akan keluar. Maka tidak heran jika pertempuran terakhir, umat manusia juga akan terjadi di tanah itu. Pasukan Islam akan terdiri dari orang-orang terbaik. Mereka tidak takut mati, tidak gentar menghadapi pasukan dunia. Mereka adalah para mujahid, orang-orang beriman yang tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah. Pasukan Islam bukan pasukan dengan teknologi tinggi. Mereka tidak punya drone, tank, atau pesawat tempur. Tapi mereka punya senjata yang tak terlihat. Iman dan pertolongan dari Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kaum muslimin akan membagi pasukan menjadi 3 kelompok. 1 kelompok akan syahid, 1 akan mundur dan tidak kembali, dan 1 lagi akan menang atau mati syahid di medan tempur. Dan kelompok yang menang inilah yang akhirnya akan merebut Konstantinopel, kembali dengan takbir dan tasbih tanpa perang besar. Lalu setelah itu, datanglah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu Dajjal. Di tengah panasnya pertempuran, Imam Mahdi akan muncul sebagai pemersatu umat Islam. Dialah pemimpin adil yang akan menegakkan hukum Allah di muka bumi, dan dia tidak akan membiarkan satupun musuh Islam menguasai Syam. Perang Malhamah akan berlangsung sengit, darah akan mengalir di jalan-jalan Syam, langit akan merah karena asap perang, dan bumi akan berguncang oleh dentuman senjata. Namun, dalam kondisi seperti itu, keimanan kaum muslimin justru menguat.
Ketika perang hampir mencapai klimaks dan Dajjal mulai menampakkan dirinya, Allah mengutus bantuan dari langit. Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih di Damaskus, Syam. Nabi Isa tidak turun sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut Muhammad SAW dan pendukung Al-Mahdi. Ia turun untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan membebaskan manusia dari fitnah terbesar sepanjang sejarah. Dan setelah itu, bumi akan memasuki masa keemasan. Selama beberapa tahun sebelum kiamat benar-benar datang. Pertanyaannya bukan hanya kapan Malhamah Kubra akan terjadi, tapi di pihak mana kita akan berdiri jika hari itu tiba. Apakah kita menjadi bagian dari 80 negara yang memerangi Islam? Atau kita menjadi bagian dari pasukan Al-Mahdi, meski hanya dalam doa, dukungan, dan keimanan? Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mati tanpa pernah berperang dan tidak pernah terbersit niat untuk berperang, maka ia mati dalam keadaan munafik. Maka meskipun kita tidak hidup di zaman itu, mari kita pelihara niat untuk berjihad di jalan Allah dengan ilmu, doa, dan amal. Di masa Malhamah Al-Kubra, dunia telah mengembangkan teknologi. Perangnya jauh melampaui apa yang kita kenal hari ini. Negara-negara besar menguasai senjata termonuklir, drone berteknologi AI, bahkan pasukan robot dan senjata pemusnah massal. Namun, pasukan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi tidak mengandalkan kekuatan semacam itu. Mereka adalah pasukan yang diberi karomah, pertolongan gaib dari langit. Iman mereka kokoh seperti baja, semangat mereka membakar seperti bara api yang tak pernah padam. Dikisahkan oleh sebagian ulama bahwa pada masa itu, pasukan muslim hanya bersenjatakan pedang dan tombak, tapi setiap ayunan pedang mereka membawa kekuatan dari malaikat. Setiap doa mereka dikabulkan seketika oleh Allah. Di tengah gempuran senjata modern dan artileri canggih, pasukan Islam tetap teguh berdiri, seolah tak tersentuh. Sebelum Al-Mahdi benar-benar disambut oleh umat Islam, terjadi kekacauan besar dalam tubuh umat sendiri. Banyak dari kaum muslimin yang masih terpecah belah. Sebagian membela kekuasaan dunia dan bergandengan dengan musuh-musuh Islam. Sebagian lainnya tersesat dalam bid'ah dan khurafat. Ada pula yang hidup dalam kemunafikan dan menolak kembalinya syariat Islam. Al-Mahdi sempat ditolak, bahkan dikejar-kejar. Tapi ketika suara langit menyeru dengan seruan, ini adalah Khalifah Allah Al-Mahdi, barulah umat Islam dari berbagai penjuru dunia menyadari bahwa inilah pemimpin akhir zaman yang dinanti-nanti. Namun perpecahan ini memakan korban besar. Banyak yang terbunuh oleh sesama muslim, sebelum akhirnya mereka bersatu kembali di bawah satu panji Tauhid. Pada masa itulah mukjizat kembali turun ke bumi. Seorang pasukan muslim yang terluka di medan perang bisa sembuh dengan hanya membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan pasukan yang tersisa sedikit mampu memukul mundur ribuan musuh karena doa mereka seperti panah yang langsung menghujam ke langit. Disebutkan dalam banyak atsar dan tafsir bahwa di masa itu, langit tidak lagi menahan keberkahan. Malaikat turun membantu secara nyata. Hujan pun bisa diturunkan hanya dengan satu salat istisqa. Umat Islam seperti kembali ke masa para sahabat Nabi. Kemenangan mereka bukan dari jumlah atau senjata, tapi dari ketakwaan dan keyakinan. Yang paling mencolok dalam perang ini adalah pemuda-pemuda muslim. Mereka datang dari pelosok dunia, Indonesia, Turki, Yaman, Afrika, bahkan dari bekas negara-negara barat. Mereka datang bukan karena diajak, tapi karena iman yang memanggil mereka. Mereka tidak takut mati. Mereka meninggalkan dunia, keluarga, dan harta demi syahid di jalan Allah. Salah satu dari mereka berkata dalam medan tempur, "Demi Allah, aku tidak datang untuk membunuh, tapi agar Allah menuliskan aku di barisan syuhada." Maka tak heran, setiap hari bumi Syam dipenuhi oleh darah para pemuda yang wafat. Dalam keadaan tersenyum, dalam Al-Malhamah bukan hanya pasukan yang hancur, tapi juga peradaban. Kota-kota megah di dunia seperti New York, Paris, London, dan Moskow hancur akibat peperangan besar. Bangunan pencakar langit runtuh, teknologi global lumpuh total, satelit-satelit jatuh, jaringan internet mati, komunikasi terputus. Dunia kembali ke zaman awal, tanpa listrik, tanpa mesin, tanpa sinyal. Di saat itulah umat manusia menyadari, kekuatan teknologi tak bisa menyelamatkan mereka dari kehendak Allah.
Setelah peperangan besar dimenangkan oleh pasukan Islam, banyak tentara dari 80 negara yang tertangkap atau menyerah, namun mereka tidak dibunuh. Al-Mahdi mengajarkan Islam kepada mereka, dan secara mengejutkan banyak dari mereka masuk Islam. Jenderal dari Eropa mengucapkan syahadat, ilmuwan dari negara besar bersujud menangis. Mantan tentara menangis menyebut nama Muhammad SAW. Mereka melihat sendiri bahwa yang dimiliki Islam bukan hanya kekuatan, tapi cahaya kebenaran. Bumi saat itu memasuki masa keemasan. Islam menjadi agama yang tak hanya menguasai wilayah, tapi hati manusia. Setelah Al-Malhamah Kubra, dunia belum berakhir. Tapi inilah fase terakhir kehidupan umat manusia. Dajjal muncul lalu dibunuh oleh Nabi Isa. Ya'juj dan Ma'juj keluar lalu dihancurkan. Bumi diberkahi, hujan turun deras, tanaman tumbuh subur, dan kedamaian meliputi dunia. Namun masa itu hanya berlangsung sebentar, hingga wafatnya Nabi Isa. Setelah itu, manusia mulai kembali pada kejahatan. Dan ketika tak ada lagi yang mengucap Allah, maka sangkakala pun ditiup. Al-Malhamah Al-Kubra bukan hanya kisah perang besar. Ia adalah panggilan jiwa, sebuah pengingat bagi kita bahwa Islam akan kembali berjaya, meski harus melewati kegelapan zaman. Pertanyaannya kini, di mana posisi kita? Apakah kita diam? Ataukah bersiap menjadi bagian dari pasukan Al-Mahdi, meski hanya lewat doa, dakwah, dan keimanan? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berjihadlah melawan hawa nafsumu sebelum kalian berjihad di medan perang." Mulailah dari diri sendiri. Maka siapa tahu, kelak kita termasuk yang Allah pilih untuk menyaksikan kemenangan Islam melawan dunia.